Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mempresentasikan materi tentang mengenal teori kultivasi dalam ilmu komunikasi. Tugas ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teori komunikasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya sendiri Kalda Khairunisa dengan NPM 23010103. Dan saya Nabila Fitriani dengan NPM 2301040099. Saya Humaira Azahra dengan NPM 230104000125. Saya Sofi Jamilatun Iswa dengan NPM 2301040087. Dengan saya Anida Akila dengan NPM 230104000122. Teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak pemirsa tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya melalui kontak pemirsa dengan televisi, mereka belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai sosial, serta adat dan tradisinya. Gagasan tentang cultivation theory atau teori kultivasi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh George Gardner bersama dengan rekan-rekannya tahun 1969. Teori kultivasi muncul dalam situasi ketika terjadi perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi yang meyakini efek sangat kuat media massa atau powerful effect model. Keterbatasan efek media atau limited effect model dan juga perdebatan antara kelompok yang menganggap efek media massa yang bersifat langsung dengan kelompok efek media massa yang bersifat tidak langsung atau kumulatif. Teori kultivasi muncul untuk menumbuhkan keyakinan orang bahwa efek media massa lebih bersikap kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya ketimbang individual. Teori kultivasi di awal perkembangannya lebih memfokuskan kajiannya pada studi televisi dan audiens, khususnya pada tema-tema kekerasan di televisi. Tetapi dalam perkembangannya, ia juga bisa digunakan untuk kajian di luar tema kekerasan. Gardner bersama beberapa rekannya kemudian melanjutkan penelitian media massa tersebut dengan memfokuskan pada dampak media massa dalam kehidupan sehari-hari melalui cultivation analysis. Dari analisis tersebut diperoleh berbagai temuan yang menarik dan orisinal yang kemudian banyak mengubah keyakinan orang-orang tentang relasi antara televisi dan khalayaknya. Berikut berbagai efek yang menyertainya. Kekerasan yang mereka saksikan di televisi menanamkan ketakutan sosial atau sosial paranoia yang membangkitkan pandangan bahwa lingkungan mereka tidak aman dan tidak ada orang yang dapat dipercaya. Gardner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Media mempengaruhi penonton dan masing-masing penonton itu meyakininya. Jadi para pecandu televisi itu akan kecenderungan sikap yang sama satu sama lain. Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Jadi menurut asumsi ini, dunia nyata atau real world di sekitar penonton dipersamakan dengan dunia rekaan yang disajikan media tersebut atau symbolic world. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa penonton mempersepsi apapun yang disajikan televisi sebagai kenyataan sebenarnya. Namun, teori ini tidak mengeneralisasi pengaruh tersebut berlaku untuk semua penonton, melainkan lebih cenderung pada penonton dalam kategori heavy viewer atau penonton berat. Pembedaan dan pembandingan antara heavy dan light viewer di sini dipengaruhi oleh latar belakang demografis di antara mereka. Penonton ringan, light viewers cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, di antaranya seperti komunikasi bermedia maupun sumber personal. Sementara penonton berat, heavy viewers cenderung menggunakan televisi sebagai sumber informasi mereka.
Asumsi ini menyatakan kelompok penonton yang termasuk kategori berat umumnya memiliki akses dan kepemilikan media yang lebih terbatas. Karena itu, mereka mengandalkan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan mereka. Karena keterpakuan pada satu media ini membuat keragaman dan alternatif informasi yang mereka miliki menjadi terbatas. Itulah sebabnya kemudian mereka membentuk gambaran tentang dunia dalam pikirannya sebagaimana yang digambarkan televisi. Sebaliknya, kelompok like viewers memiliki akses media yang lebih luas, sehingga sumber informasi mereka menjadi lebih variatif dan variasi. Karena kenyataan ini, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka masing-masing. Teori kultivasi memusatkan perhatian pada dampak menonton tayangan televisi pada perilaku penonton televisi dalam jangka waktu yang panjang. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama, maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa di dunia di sekelilingnya seperti yang ditayangkan di televisi. Misalnya, seseorang yang selalu menonton acara-acara yang mengandung tayangan kekerasan, baik film maupun berita, dengan durasi yang lama dan frekuensi yang sering, maka akan memiliki pola pikir bahwa perilaku kekerasan seperti yang ditunjukkan di televisi mencerminkan kejadian di sekitarnya. A few moments later.